어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Saya ingin mewawancarai tentang terkait Pancasila. Dan di sebelah saya ini sudah ada Pak Arif sebagai guru yang akan saya wawancarai. Ya, silakan. Baik, pertanyaan yang pertama Pak, apakah yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara tentunya sebagai landasan dalam berpijak, baik dalam hukum maupun dalam ketatanegaraan. Begitu juga sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, apakah makna isi dari Pancasila? Makna isi dari Pancasila sesuai dengan isinya ada 5 isi, yaitu ketuhanan, bermakna bahwa tentunya rakyat Indonesia harus memiliki Tuhan sesuai dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang maha esa. Jadi setiap warga negara harus memiliki kepercayaan, memiliki agama. Itu yang tertuang di dalam isi yang pertama. Yang kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dituntut untuk kita selalu berperi kemanusiaan, saling membantu. Kemudian di isi yang ketiga persatuan Indonesia, yaitu kita harus tentunya menjaga negara kesatuan kita dengan utuh tanpa ada perkelahian. Kemudian rakyatnya yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa mengindikasikan segala macam permasalahan tentunya kita harus lakukan dengan musyawarah. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa wujud terakhir dari Indonesia adalah berkeinginan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan. Itu adalah makna isi dari Pancasila menurut saya. Selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya, apakah fungsi Pancasila untuk Indonesia? wah, banyak sekali fungsi Pancasila. Tentu sebagai pedoman ya, pedoman bermasyarakat. Jadi fungsi Pancasila ini beraneka ragam fungsi ya, sebagai landasan juga, kemudian fungsinya juga sebagai dasar tingkah laku berbangsa dan negara. Mungkin itu fungsinya yang saya ketahui gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah akibat bila tidak ada Pancasila sebagai dasar negara? Mungkin kalau kita telusuri sejarahnya tentang Pancasila, bahwa founding father kita merumuskan ideologi ini tujuannya adalah untuk menghindari berbagai macam konflik. Jadi fungsi dari kalau tidak ada Pancasila, mungkin karena kita ini kan beraneka ragam, baik suku, budaya, bangsanya, jadi untuk menyatukan semuanya gitu. Sehingga kalau seandainya Pancasila tidak ada, kemungkinan besar konflik akan banyak terjadi. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kelima, sebutkan 3 contoh nilai-nilai yang ada pada Pancasila. 3 contoh. Iya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita diajarkan untuk saling bertoleransi dalam beragama, tidak memaksakan kehendak dalam agama, juga tidak mengganggu agama yang lain. Kemudian
kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya mungkin kita untuk saling membantu jika mungkin ada bencana di pulau lain, kita segera mungkin dapat bisa membantu. Kemudian di Persatuan Indonesia kita tidak boleh saling terpecah belah, tentunya NKRI harga mati. Yang keempat, permusyawaratan rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita diajarkan untuk saling bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Mungkin itu Pak contoh ya, lebih kayaknya ya. Terus lanjut. Bertanya ke pertanyaan yang berikutnya, Oke. yaitu apa saja makna yang terkandung dalam sila kedua Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan dan beradab? beradab. Ini mengandung bahwa kita sesama manusia memiliki hak dan derajat yang sama, sehingga dalam kehidupan kita tidak boleh saling mendiskriminasikan, baik itu secara fisik, suku maupun yang lainnya. Kemudian dalam hal kekayaan ataupun yang lainnya kita juga tidak boleh mendiskriminasikan. Kita tidak boleh menjustifikasi seseorang dari sisi fisik kekurangannya maupun dari segi hartanya. Kita juga harus saling membantu sesama manusia, karena tentunya kemanusiaan itu yang ingin dicapai adalah sifat manusianya yang saling mengasihi, saling sosial dan berbudaya. Sekiranya itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa maksud dari nilai dasar pada Pancasila? Nilai dasar dalam Pancasila mungkin kita dalam berperilaku, dalam berpedoman, bertingkah laku, kita harus mengacu pada Pancasila tersebut yang terkandung dalam sila-sila 5 sila tersebut. Maknanya mungkin dalam segala tingkah laku kita berusaha untuk mempedomani nilai-nilai luhur yang tertanam dalam Pancasila. Lanjut, bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menurut Bapak? Banyak sekali penerapan Pancasila yang memang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah mungkin kita sudah sering mendengar ibu bapak guru agar menerapkan Pancasila, baik itu dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga bisa kita tanamkan nilai-nilai ketuhanan, beribadah bersama, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada Tuhan. Di sekolah kita bersama teman-teman hidup rukun, tidak saling mengejek. Itu adalah hal-hal yang memang diajarkan oleh ibu bapak guru di sekolah. Kemudian di masyarakat kita dituntut untuk saling bersama-sama. Mungkin ada hal yang hilang, yaitu diantaranya gotong royong. Kalau kita berpanutan kepada Pancasila, tentunya gotong royong itu merupakan hal yang diamanatkan juga di dalam Pancasila, khususnya di sila Persatuan Indonesia. Kemudian dalam hal persoalan-persoalan yang memang perlu kita selesaikan bersama-sama, maka kita lakukan dengan musyawarah. Tentunya jangan sampai musyawarah itu ditinggalkan, sehingga karena apa? Karena musyawarah itu tentunya merupakan hal yang baik dalam menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Barangkali itu penerapan di kehidupan sehari-hari dari nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya,
Apa yang terjadi apabila Pancasila tidak diterapkan oleh bangsa Indonesia? Wah, mengerikan sebenarnya, karena kita sudah punya landasan, kita sudah punya dasar, kita sudah punya ideologi yang bagus, yang sudah diciptakan oleh founding pendiri negara kita. Mereka tentunya tidak hanya ngasal untuk membuat dasar negara ini. Mungkin banyak yang sudah mereka pertimbangkan, diantaranya mungkin suku budaya kita yang banyak. Kita sama-sama kita ketahui bahwa letak geografis kita itu terdiri dari berbagai macam pulau, yang tentunya setiap pulau ditempati oleh penduduk yang tentunya punya karakteristik yang berbeda. Pancasila inilah penyatu ideologi kita, landasan kita. Kalau seandainya tidak ada Pancasila, tentunya kita tidak punya pegangan hidup. Banyak yang melakukan diskriminasi, banyak yang mungkin juga mementingkan hanya segelintir golongannya. Seperti itu tentu. Terus pertanyaan yang selanjutnya, apa saja contoh dari pelanggaran Pancasila? Banyak pelanggaran Pancasila. Mungkin kalau kita tidak memiliki keyakinan mengenai Tuhan, juga termasuk salah satunya adalah pelanggaran Pancasila. Di antaranya mungkin Partai Komunis yang mengindikasikan bahwa agama tidak ada, Tuhan tidak ada, maka itu merupakan salah satu pelanggaran Pancasila. Kemudian kalau seandainya dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa mencaci maki seseorang, kemudian kita senang sekali berkelahi, itu juga merupakan pelanggaran Pancasila. Kemudian jika kita dalam penyelesaian masalah tidak mau dilakukan secara bersama-sama, itu juga merupakan pelanggaran Pancasila. Dan mungkin kita sama-sama ketahui juga kalau seandainya kita tidak menginginkan seseorang untuk sejahtera, hanya menginginkan kita sendiri yang sejahtera, itu juga merupakan pelanggaran Pancasila. Baik, sekian wawancara yang telah saya lakukan. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Arif sama-sama. yang mau diwawancarai. Yes. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.